Shalom, selamat malam Bapak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Peter Najnapang, NIM 230 30 084, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Jadi baik, saya akan membahas makalah review buku ke-7 tentang data, aktivisme, dan perubahan sosial. Masuk dalam materi. Pertama, memetakan dunia yang lebih baik atau perjalanan. Big data dalam terang aktivisme data. Aktivisme data adalah aktivisme yang memanfaatkan inspektur data sebagai metode bling. Definisi big data bukannya tidak bermasalah. Data besar bisa berupa fakta, sinyal, atau simbol, yaitu dapat dimodifikasi, didistribusikan, artefak, outdated atau interaktif. Data besar dapat didefinisikan sebagai kelimpahan benda digital, konten online yang dibuat berguna, data yang dihasilkan dari data fixation untuk kemampuan untuk berubah menjadi aspek data dunia yang belum pernah diukur sebelumnya, dalam kurung misalnya persahabatan dalam bentuk suka. Data yang dihasilkan oleh sinyal ditangkap dan dipancarkan oleh sensor, drone, dan perangkat portabel. Jejak online yang ditinggalkan oleh klik wibeliran dan proses mengindeksan dan mendata yang diperoleh dengan pengintaian mesin yang begitu besar dapat diproses dengan kecepatan seperti itu begitu bervariasi, memiliki begitu banyak kompleksitas, dan dianggap besar, dan oleh karena itu hanya dapat dikelola dengan menggunakan inspektur baru. Kedua, banyak sisi inspektur data. Pengawasan pemerintah dan perusahaan memanfaatkan secara ekstensif inspektur data dikombinasikan dengan penargetan individual secara waktu nyata, eksperimen, ilmu perilaku, pemodelan, dan kontrol data di lingkungan media. Namun, badan-badan ini juga menggunakan data lebih sedikit tujuan jahat, seperti menyediakan layanan dan produk yang lebih baik. Ini membahas secara singkat berbagai penggunaan sosial dari inspektur data oleh aktor yang berbeda, termasuk pemerintah, perusahaan, dan antar pemerintah, lembaga mental, serta peneliti dan jurnalis. Idenya adalah untuk membingkai dan mengontekstualisasikan aktivisme data yang proaktif. Berikutnya, 3. Aktivisme data proaktif. Aktivisme dapat menjadi penggali keterampilan berspesialisasi dalam menyebarkan keterampilan dan platform anting, pelatihan, dan alat katalis, proyek perdanaan, produsen, jurnalis, dan aktivis data, dan bagaimana geoaktivis menggunakan peta interaktif rapi, bergantung pada bagaimana mereka mengumpulkan data. Aktivis data dapat dibagi menjadi beberapa subkelompok. Mereka dapat mengandalkan Wesley Crowdsourcing data yang sesuai dan buat data dari perspektif tindakan komunikatif. Karena inisiatif aktivis data melibatkan interaksi, mereka bisa diperiksa melalui lensa teori tindakan komunikatif, dalam kurung
Habermas 1984. Inisiatif aktivis data memerlukan tindakan komunikatif besar-besaran. Mereka memiliki karakter yang empiris analitis karena ketika berhadapan dengan data mereka melibatkan eksplorasi ilmiah, hermeneutik karena kumpulan data perlu diinterpretasikan, dan kritis karena terkait dengan penyebab dibingkai oleh faktor sosiopolitik. Keempat, data crowdsourcing dan pemetaan untuk humanitarianisme. Menggabungkan inspektur komunikasi dan data dengan pemetaan interaktif dan kemampuan crowdsourcing data. Ushahidi adalah diluncurkan di karya pada tahun 2008. Ini mengisi celah di media Scafe. Pemetaan kekacauan dan kekerasan pemilu ketika tidak ada informasi yang tersedia. Tim UCD awal berkembang meminta bantuan terkini di seluruh dunia untuk meningkatkan platform dan pada tahun 2010 dengan Haiti penyebaran OCD dikenal sebagai fasilitas darurat global revolutionizing humanitarianisme. Sejak itu telah digunakan di jurusan krisis dan bencana secara global. Aktivisme data dan konsep proaktif yang dijelaskan dalam untuk diperiksa. OCD ini juga meneliti kegagalan organisasi dan pelajaran yang didapat untuk membantu mengembangkan modal bagi aktivisme data proaktif yang efektif diterapkan pada inisiatif ini. Berikutnya, kesimpulan dan area untuk penelitian lebih lanjut. Pertama, bagaimana mereka menghasilkan data. Cara mendapatkan data untuk aktivisme proaktif sangat penting dan dapat menjadi cara yang berguna untuk mengkategorikan inisiatif ke dalam organisasi yang menjadi penerima data melalui whistleblower misalnya IJ memperoleh wawasan baru dari yang tersedia tetapi tidak terkait dan belum dijelajahi kumpulan data misalnya kampanye FFS menghasilkan sarana untuk mengerumusi sumber data yang dikontribusikan oleh masyarakat Miss UCD. Data yang sesuai mobile miner dan melakukan yang utama penelitian yang temuannya dapat didata dan dianalisis atau ditimbulkan data mereka sendiri misinformation. Ahli geo dapat mengandalkan partisipasi kolektif untuk menghasilkan data disumbangkan oleh orang-orang dan data ini kemudian diubah menjadi lapisan informasi dalam peta yang digunakan untuk komunitas keteson koordinasi dan tindakan untuk usaha berbasis geoaktivis. Pada data crowdsourcing untuk berhasil ada 3 jenis komunitas. Dibutuhkan sejumlah besar blogger, teknisi, dan aktivis bersedia menjadi relawan ahli yang bekerja di tempat yang cukup gratis lingkungan dan dapat berkontribusi pada upaya online
secara keseluruhan. Sebuah komunitas kuat dari reporter dan pengguna non-ahli yang menyediakan data mereka dan digunakan informasi yang dihasilkan untuk tindakan dan di kasus kemanusiaan digital organisasi kemanusiaan. Terakhir, sekian dan terima kasih.